Shailendra, persaingan atau harmoni. Episode ini mengungkap satu misteri penting dalam sejarah Jawa kuno yang belum disepakati sejarawan. Dan krusial. Karena dari masa inilah lahir mahakarya agung seperti Borobudur. 3 dekade setelah Sanjaya menulis prasasti Siwais, tiba-tiba muncul sekelompok penganut Buddha bernama keluarga Shailendra. Mereka meyakinkan Raja Panangkaran untuk membangun Candi Kalasan. Panangkaran menyetujuinya. Maka berdirilah Candi Kalasan yang megah. Dengan dimensinya menjulang di atas candi-candi Hindu sebelumnya. Hanya 4 tahun berselang, Candi Sewu yang jauh lebih besar dibangun. Raja Shailendra sendiri yang memerintahkan pendiriannya. Bukan lagi Panangkaran. Aksi Shailendra terus berlanjut. Pada tahun 824, mereka mendirikan Mahakarya, sebuah superstruktur, kita mengenalnya sebagai Candi Borobudur, tepat di tengah kerajaan Medang. Didirikan oleh Pramodawardhani, putri Raja Samaratungga, untuk menghormati arwah kakeknya, Indra atau Danindra. Selama aksi para Shailendra itu, tidak ada satupun candi Hindu berdiri. Kemana para Siwais keturunan Sanjaya? Sebelum ke sana, kita akan bahas dulu bagaimana Shailendra, pendatang baru, bisa membangun candi-candi kolosal. Shailendra dalam bahasa Sanskerta artinya Raja Gunung. Masyarakat Nusantara, terutama di Jawa, adalah pemuja gunung. Gunung menjadi pusat kosmos yang memberi kehidupan mereka. Semua agama yang masuk ke Nusantara menyesuaikan dengan ideologi gunung ini. Ini namanya sinkretisme gunung. Dari ideologi gunung inilah lahir konsep kekuasaan Dewa Raja. Ini adalah konsep khas Jawa, bukan dari India. Jika gunung adalah pusat kosmos, maka raja adalah pusat jagat. Dalam konsep ini, raja adalah manifestasi langsung dari dewa atau Buddha. Aku dan Manjusri adalah satu. Melalui kekuasaan Dewa Raja ini, penguasa Shailendra berhasil mengerahkan semua sumber daya untuk membangun candi-candi kolosalnya. Konon 5 abad kemudian, penguasa Khmer berhasil membangun kompleks candi Angkor Wat di Kamboja, terbesar di dunia, setelah mereka mengadopsi konsep dari Jawa ini. Siapakah Shailendra? Dari mana asalnya? Sebagian ahli menyebut mereka asli Jawa, bahkan masih keturunan Sanjaya yang hijrah ke Buddha. Ada yang bilang mereka dari India. Pendapat yang paling masuk akal adalah Shailendra berasal dari Sriwijaya. Ini didukung oleh Prasasti Soejomerto, Prasasti Ligor di Thailand, dan Prasasti Nalanda di India. Wangsa Shailendra adalah proksi yang ditanam Sriwijaya di tanah Jawa. Kerajaan maritim Sriwijaya membutuhkan suplai dari surplus pertanian di Pulau Jawa. Jawa dengan kesuburan tanahnya dan penduduknya yang padat menyediakan itu. Sementara Medang di Jawa adalah kekuasaan yang terkurung gunung dan daratan. Tidak memiliki akses langsung ke Laut Utara, menjadikannya tergantung sepenuhnya kepada Sriwijaya. Shailendra di Jawa adalah simbol harmoni antar pulau, setidaknya menurut Sriwijaya. Babak kedua. Pikatan. Arus balik. 70 tahun setelah Pertiam dan Suyi, keturunan Sanjaya menggeliat. Pikatan, seorang rakai, keturunan Sanjaya, beragama Hindu, masuk gelanggang dengan anggun. Ia menyusup ke dalam inti kekuasaan Shailendra dengan menikahi putri Shailendra. Kemungkinan
Pramodao Hardani. Ia menawarkan harmoni, mempersembahkan cinta melalui Candi Plaosan, Taj Mahalnya Jawa kuno. Tapi Pikatan juga membangun Candi Prambanan, sebuah karya monumental, berjarak hanya 800 meter dari Candi Sewu. Keagungan Candi Siwa membuat Candi Sewu masuk ke dalam kompleks Prambanan. Perang simbol dimulai. Berdampingan, tapi tidak saling menyapa. Koeksistensi simbolik. Sejak 856, tidak ada lagi Candi Buddha dibangun. Lenyap di telan bumi. Hanya ada teriakan lirih di kejauhan. Dari Bihar, India, seorang Raja Sriwijaya bernama Balaputra Dewa menyebut dirinya masih keturunan Shailendra. Keturunan Shailendra. Proksi telah pulang ke negeri asalnya, Sriwijaya. Sementara Pikatan dan para penerusnya menggenggam kuat tanah Jawa. Dan Shailendra tersingkir. Secara umum, transformasi Pikatan berlangsung tanpa kekerasan. Meskipun ada beberapa tindakan radikal di Candi Plaosan dan situs Ratu Boko. Pada awal abad 10, seorang penerus Pikatan menulis prasasti tentang urutan penguasa di Pulau Jawa. Para Shailendra tidak disebut namanya. Mpu Daksa bahkan mengukuhkan Sanjaya Warsa atau sistem penanggalan Sanjaya guna memuliakan leluhur jiwa dan memurnikan keturunannya. Hegemoni tidak bisa dibagi rata. Agar salah satu berjaya, yang lain harus sirna. Ini bukan harmoni. Kelak Majapahit akan menemukan formula penyatuan melalui sinkretisme Siwa Mahayana dan Ritus Tantra. Era Medang belum mencapai sintesis itu.